Halo, perkenalkan nama saya Ronald Immanuel Pardede dari kelas IF24D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur data array. Array adalah sebuah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama di dalam urutan yang berdekatan di dalam memori komputer. Nah, di slide berikutnya ini ada beberapa poin penting yang harus diketahui dalam struktur data array. Yang pertama ada elemen, yaitu data individual yang disimpan dalam array, tidak elemen. Yang kedua ada indeks atau subscript, posisi setiap elemen dalam array. Indeks biasanya dimulai dari 0 untuk elemen pertama dan 1 untuk elemen kedua, dan begitu seterusnya. Yang ketiga ada tipe data homogen. Semua elemen dalam sebuah array memiliki tipe data yang sama. Misalnya ada semua data itu integer, ada semua data itu string, gitu. Yang keempat ada ukuran data tetap pada umumnya. Dalam banyak implementasi bahasa pemrograman, ukuran data array ditentukan saat array dibuat dan tidak dapat diubah dengan mudah setelahnya. Jadi itu pada umumnya itu dia ukuran tetap, jadi tidak bisa diubah lagi dengan mudah. Di slide selanjutnya kita bisa lihat ada contoh kasus dan juga runningnya. Saya mengambil contoh kasusnya dari daftar belanja soalnya. Karena daftar belanja itu bisa diambil dengan membuat list belanja apa yang ingin kita beli. Seperti di dalam slide ada roti, ada susu, ada telur, dan keju. Dengan ini memudahkan kita untuk mengaplikasikannya dalam array. Mengambilnya dari list belanjaan yang ingin kita beli. Nah, akhirnya bisa dengan menambahkan item baru seperti buah-buahan dalam tabel ini. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur data. Yang kedua itu hashmap. Ini yang kedua. Hashmap adalah sebuah struktur data yang menyimpan pasangan kunci nilai, key value pair, di mana setiap nilai dapat diakses dengan cepat menggunakan kuncinya melalui proses asing. Di slide selanjutnya ada beberapa poin penting yang harus diketahui tentang hashmap. Yang pertama ada kunci atau key. Setiap nilai yang disimpan dalam hashmap memiliki sebuah kunci yang unik. Kunci ini digunakan untuk mencari dan mengambil nilai yang bersesuaian. Dan yang kedua ada nilai. Nilai ini adalah data sebenarnya yang ingin kamu simpan. Yang ketiga ada fungsi hash. Fungsi ini menerima kunci sebagai input dan menghasilkan sebuah indeks, biasanya berupa bilangan bulat, sebagai output.
Indeks ini menunjukkan di mana nilai tersebut disimpan dalam struktur data internal di HashMap. Sering disebut juga bucket atau slot. Di slide selanjutnya ada juga yang keempat, kolisi. Kalau disebut juga collision. Terkadang dua kunci yang berbeda bisa menghasilkan indeks yang sama. Situasi ini disebut juga kolisi. HashMap yang baik memiliki mekanisme untuk mengatasi kolisi. Misalnya dengan menggunakan linked list atau open ending list step index. Itu dia mau untuk mengatasi sebuah kolisi. Yang kelima ada akses cepat. Keunggulan utama HashMap adalah kemampuan untuk mengakses nilai dengan cepat. Rata-rata dalam waktu konstan itu 0, 1. Asalkan fungsi hash-nya baik dan penanganan kolisinya efisien. Kamu tidak perlu mencari satu persatu seperti data array atau list biasa. Dan selanjutnya ada contoh kasus dan runningnya. Contoh kasusnya saya ambil dari menyimpan data akses usia untuk bisa mengakses usia berdasarkan namanya. Jadi itu misalnya di dalam dunia kedokteran yang ingin balik lagi ke rumah sakit itu, ternyata udah diinput datanya, jadi tidak boleh nggak balik lagi. Di sini menyimpan dan mengakses berdasarkan nama. Bayangkan kita ingin menyimpan usia berapa teman berdasarkan nama mereka. HashMap sangat cocok untuk tugas ini. Kita dapat menggunakan nama sebagai key dan usia sebagai value. Oke, struktur data yang ketiga kali ini ada namanya dengan stack. Struktur data stack ini adalah sebuah koleksi atau elemen yang mengikuti prinsip LIFO, last in first out. Ini berarti elemen terakhir yang dimasukkan di push ke dalam stack akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan di pop dari stack. Itu adalah pengertian dari atau sebuah penjelasan singkat dari stack. Slide selanjutnya ada karakteristik dari stack. Yang pertama ada akses terbatas. Operasi penambahan dan penghapusan elemennya dapat dilakukan pada satu ujung saja, yang disebut top, atas dari stack. Terus yang kedua itu ada operasi dasar. Ada dua operasi fundamental yang terkait dengan stack. Yang pertama ada push. Pada push menambahkan sebuah elemen ke bagian atas stack. Itu yang pertama. Yang kedua ada pop. Yaitu pop itu adalah menghapus elemen yang berada paling atas dari stack. Itu dia pop. Terus karakteristik selanjutnya adalah implementasi dari stack itu. Stack dapat diimplementasikan menggunakan struktur data lain seperti array dengan ukuran tetap atau dinamis atau linked list. Jadi bisa
dia menggunakan seperti digunakan dengan seperti array dengan ukuran yang dinamis atau linked list seperti yang tadi. Di slide selanjutnya ada contoh kasus dan runningnya. Saya mengambil contoh kasus dari tumpukan piring di restoran. Ini ngambil dari stok yang seperti tadi dibilang kan di slide sebelumnya tentang tumpukan data, berarti yang ambil aja dari restoran tumpukan datanya. Dia tuh ngambil piring jadinya, menumpuk piring selanjutnya dan diambil lagi. Instalasi tumpukan piring awalnya tumpukan piring yang kosong. Jadi awal tuh piring kosong. Yang kedua menambahkan piring bersih. Jadi ditambahkan, ditumpuk. Setiap kali ada piring bersih selesai dicuci akan menambahkan piring ke atas tumpukan. Seperti ini contoh runningnya. Dan di slide selanjutnya juga ada menambahkan piring kedua, itu ada runningnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur data queue. Struktur data queue bekerja dengan cara yang serupa. Ia adalah koleksi elemen-elemen di mana penambahan elemen disebut operasi enqueue dilakukan pada suatu ujung bagian belakang atau red, dan penghapusan elemen disebut operasi dequeue dilakukan pada ujung yang lain, bagian depan atau front. Terus sini ada bagian yang perlu diperhatikan dalam queue. Yang pertama ada pivot, first in, first out. Ini adalah prinsip utama dari elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam queue akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan, seperti orang pertama yang mengantri, dan dia juga yang akan menjadi orang pertama yang dilayani. Dan kedua ada operasi dasar. Ada dua operasi mendasar pada queue. Yang pertama ada enqueue, yaitu menambahkan sebuah elemen bagian belakang queue. Dan ada dequeue, menghapus elemen dari bagian di depan queue. Terus yang ketiga di sini ada front dan rear. Queue memiliki dua petunjuk yang penting. Yang pertama itu front. Front menunjuk ke elemen pertama dalam queue yang akan dihapus. Dan ada rear. Rear itu menunjukkan ke posisi terakhir di mana elemen baru akan ditambahkan. Dan yang keempat ada implementasi. Queue dapat diimplementasikan menggunakan berbagai struktur data seperti array dengan manajemen indeks yang tepat atau linked list. Contoh kasus dan runningnya. Di sini saya ambil dari pemrosesan tugas dalam sistem operasi task queue. Dalam operasi seringkali ada banyak tugas proses atau task yang perlu dijalankan oleh CPU. Agar CPU tidak kewalahan dan semua mendapatkan giliran dalam sistem operasi menggunakan task queue. Tugas yang siap dijalankan dimasukkan ke dalam antrian ini, dan CPU akan mengambil tugas dari depan antrian untuk dieksekusi. Selanjutnya ada runningnya. Runningnya yang pertama ada instalasi task queue. Kita mulai dengan sebuah task queue yang kosong, dan yang kedua ada menambahkan antrean enqueue. Dan kini runningnya ada aksi 1, aksi 2, aksi 3, dan CPU. Yang ketiga ada CPU mengambil dan mengeksekusi tugas dequeue ketika menjadi
menjadi tersedia. Ia akan mengambil tugas dari bagian depan teks queue untuk dieksekusi. Dan ini runningnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.